Bagaimana cara menghilangkan hasad dalam hati kita? Ingat dahsyatnya hasad. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya hasad itu adalah membakar seluruh kebaikan. Itu hasad. Ya, siapa yang pertama kali ia melakukan hasad? Ya, Qabilnya, bukan Habilnya. Ya, Habil sebagai sasaran yang dihasad. Ya, yang perlu saya sampaikan ibu sekalian, ini ibu-ibu ketika tadi itu melakukan ibadah, amal soleh dan lain sebagainya, ingat, ini saya lupa apakah ini hadis, tapi cuman saya kuat yang saya hafal itu adalah perkataan dari asar para ulama, bahwasanya kullu makhyarin mahsudun, yaitu setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada yang hasad. Ya, itu Bu. Setiap langkah kebaikan pasti ada yang hasad. Ya Bu, itu pasti itu. Ya, dan ini hati-hati dengan hasad. Kenapa? Karena al-hasadu ya'kulul khair kama ya'kulun narul hatab. Kata Nabi SAW, hasad itu membakar seluruh kebaikan sebagaimana api membakar seluruh kayu-kayu. Ya, gimana? Nah, cara mengatasinya adalah tadi, itulah perlunya tazkiyatun nafas. Kenapa? Karena hasad itu berawal dari hati yang tidak bersih. Gitu. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan usulul khotoya salasatun, bahwasanya pangkal daripada keburukan itu cuma 3. Kalau orang bisa menghindari diri dari 3 pangkal ini, maka pastikan dia akan bisa menghindari seluruh kemaksiatan yang lainnya. Insyaallah. Pangkal ini cuma 3 ini Bu, seluruh kemaksiatan apapun itu. Yang pertama adalah apa? Al-hirs, yaitu rakus. Maaf, yang pertama adalah al-kibar, sombong. Siapa yang pertama kali sombong? Yaitu iblis. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, tapi dia berlaku sombong. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ingatlah Muhammad ketika kami perintahkan kepada seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, iblis itu enggan dan sombong. Maka dia dikatakan sebagai Allah sebagai makhluk yang kafir. Ya, kenapa dia sombong? Karena dengan satu kalimat, yaitu apa? Lima la tasjud ilaih. Kata Allah, wahai iblis, kenapa engkau tidak bersujud kepada Nabi Adam? Kepada Adam, apa kata iblis? Ya Rabb, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Api itu lebih mulia daripada tanah. Kalau ada orang yang merasa, misalnya kita Bu, beribadah Bu, ya, beribadah dalam hal apapun itu, kemudian kita beranggapan ada unsur peremehan kepada orang lain disebabkan karena ibadah kita, disebabkan karena amalan kita, disebabkan karena harga diri kita, misalkan wibawa kita dan lain sebagainya. Ada unsur peremehan kepada siapapun itu, entah itu kepada anak, entah itu kepada orang lain, ya, kepada siapapun itu, maka berarti kita telah mewarisi sifat iblis laknatullahi alaihi. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, pangkal yang kedua dari kemaksiatan itu adalah apa? Al-hirs, rakus. Dan ini yang menjadikan siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu diusir dari surga. Ihbitu minha jami'ah. Ya, kata Allah, ihbitu minha jami'ah. Turunlah kamu semuanya, Adam dan Hawa, ke bumi. Ya, disebabkan kenapa? Karena Adam dikesampaikan Allah itu hirs, itu rakus terhadap syajarah, buah yang di depan surga itu. Buah apa namanya, Bu? Ya. Dalam Al-Qur'an tidak ada namanya. Ya, yang namanya itu buah khuldi, itulah dari iblis. Khuldi itu namanya kekal. Maksudnya apa? Hawa, Adam, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan khuldi,
kalian berdua akan kekal dalam neraka. Itu maksudnya, Bu. Khuldi itu Khalid. Khalid itu kan kekal gitu. Nah, buah apa namanya? Buah ini namanya. Karena di dalam Al-Qur'an itu disebutkan hadhihi syajarah, pohon ini gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, pangkal hasad yang ketiga adalah hasad. Siapa yang melakukannya? Yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yaitu siapa? Qabil kepada Habil. Nah, itu bagaimana cara kita memangkas hasad? Yaitu ini, apa namanya? Belajar tazkiyatun nafas, ya, untuk menyucikan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui